Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Oh Yesus, kami nyatakan. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Semuanya sehat bukan? Ada sukacita, semangat, puji Tuhan, haleluya. Mari kita sambut dengan sukacita firman di pagi ini. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan aktivitas kami. Namun sebelumnya kami rindu perdengarkanlah firman-Mu kepada kami lewat renungan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar, menerima, dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu murah hati dan ikhlas. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah saudara, saya ingin membuat kalimat berturut-turut, tolong didengarkan. Kepada semua orang berilah kasih. Kepada dirimu sendiri berilah hormat. Kepada seorang sahabat berilah hati saudara. Kepada seorang musuh pribadi berilah pengampunan. Kepada orang tua saudara berilah kepatuhan dan kebanggaan lewat perilaku saudara. Dan kepada Tuhan berilah penyembahan yang keluar dari roh dan kebenaran. Nah saudaraku, kita sering menimbang-nimbang saat membantu orang lain berdasarkan untung ruginya. Namun Rasul Paulus mengajar dan mengingatkan jemaat Korintus untuk memberi dengan tulus ikhlas karena telah diselamatkan Tuhan Yesus. Ia mencontohkan hal-hal mendasar dari jemaat Makedonia dalam pelayanannya. Pertama, mereka hidup miskin. Sekali lagi miskin. Kedua, mereka tetap sukacita meskipun menderita dan bergumul karena kehidupan yang sulit. Yang ketiga, mereka murah hati
dengan mau memberi menurut kemampuan dan kerelaan mereka. Nah, saudaraku, sementara jemaat di Korintus belum memiliki semuanya itu, Paulus mengajak mereka untuk melakukan seperti yang dilakukan jemaat Makedonia, bukan semata-mata untuk mendapat kebahagiaan, ketenaran, kesejahteraan, atau lepas dari pergumulan dan persoalan kehidupannya, melainkan semuanya itu dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kita juga diingatkan untuk hidup dalam pelayanan kasih. Kita diajar untuk bersikap murah hati seperti Tuhan Yesus yang murah hati. Firman yang di atas tadi mengatakan, karena kita ini sudah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Ia yang oleh karena kita, saudara, menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Tuhan Yesus juga meneladankan kepada kita. Semuanya diberikannya dengan murah hati dan tulus ikhlas. Sampai nyawanya diberikan untuk kita, demi keselamatan untuk kita. Darahnya dicurahkan sampai habis untuk membasuh dosa kita. Dia mati tersalib, dikubur, tapi dia hidup, bangkit kembali pada hari ketiga. Dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Lalu apa lagi? Nanti dia akan datang menjemput kita, supaya kita bersama-sama dengan dia selamanya. Kurang apa, saudara? Makanya kita harus betul-betul mempunyai hati yang murah hati dan tulus ikhlas. Melihat orang lain, peduli kepada orang lain, menolong orang lain, mengulurkan tangan kepada orang lain, memberkati kepada orang lain. Bahkan kita memberikan teladan yang baik lewat kehidupan kita yang sudah diubahkan, karena kita adalah ciptaan yang baru. Bisa bilang amin, saudara. Nah, saudaraku, jadi kita tidak usah menunggu, kita kaya dulu dong, baru kita beri. Tidak, saudara-saudara. Jemaat di Makedonia miskin, tetapi mereka bisa memberi lebih daripada kekuatan mereka. Ini luar biasa. Itu sebabnya kita mencontohi jemaat di Makedonia. Hal yang utama dibutuhkan adalah keikhlasan, saudara. Jadi, mari kita melayani dengan tanpa embel-embel apapun, selain sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Dalam berbagai persoalan, pergumulan yang tidak mudah, disinilah ujian keikhlasan kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita murah hati dan terus ikhlas ataukah tidak? Saudara bisa jawab sendiri, dan mari bukalah hatimu, teladanilah jemaat yang ada di Makedonia dan lakukan firman ini dengan penuh kerendahan hati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sangat indah firman-Mu memberi nasihat kepada kami supaya kami memiliki murah hati dan ikhlas. Kami tahu bersikap sebagai seorang yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru kepada setiap orang. Sehingga dengan demikian hidup kami menjadi contoh teladan, menjadi berkat bagi semua orang. Hidup kami menjadi terang sehingga menerangi jalan hidup mereka yang masih di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami kekuatan, kemampuan Roh Kudus untuk melaksanakan dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan kegiatan kami, pekerjaan kami, bisnis kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati dan bersama dengan kami. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan juga gembalakan mereka semuanya. Jemaat-Mu Tuhan pimpin dan cukupkan segala kebutuhannya. Kalau masih ada yang sakit, ulurkan tangan Tuhan, menjamah dan menyembuhkan. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai bertemu esok hari dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.